Mari kita mulai dengan sama-sama lepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya senang melatar belakangi ini. Kenapa? Karena di bawah tahun 2005 dulu, kalau nak daftar haji sekarang, tahun besok berangkat. Mai ini di Palembang kemarin staf saya di Al-Furqon ngasih tahu dia daftarkan bapaknya. Tahun 2024 kemarin, insya Allah berangkat 2044, 20 tahun. Jadi kalau 60 tahun umur mendaftar, dikhawatirkan tidak sampai 20 tahun lagi. Kenapa? Rasul mengisyaratkan umur umatnya antara 60 sampai 70. Ibu-ibu tahu umur Nabi Nuh berapa? Itu ada di Al-Ankabut ayat 14. Nabi Nuh tuh umurnya 1000 dikurang 50. Nabi Ibrahim umur 99 belum boleh anak. Jadi memang beda situasinya. Makanya sekarang orang-orang non-muslim agak susah menyerang Islam sekarang. Karena sekarang ada yang namanya aplikasi ChatGPT. Itu ternyata banyak membela Islam. Padahal yang menyiapkan itu adalah non-muslim. Yuk Pak Ibu sekalian, seperti kalau HP-nya agak besar, kapasitasnya bagus juga, itu dijadikan sebagai salah satu referensi. Kenapa? Dia jujur, Bu. Ketika ditanya oleh si Lily J, yang penyanyi di Australia yang katanya belakangan jadi mualaf itu, "Hey ChatGPT, Yesus itu Tuhan atau Nabi?" Apa jawabannya? Nabi katanya. Apakah Bible itu kalimat dari Allah? Apa jawabannya? Sebagian. Kalau Al-Quran, mama mau ChatGPT. Al-Quran 100% dari Allah. Pacak tak kau bikin ayat pecah Bible? Pacak katanya. Pacak tak kau bikin ayat seperti Al-Quran? No. Sejak 14 abad yang lalu Allah lah menantang itu. Baca Al-Baqarah 23, baca surat Bani Israel 88. Berkumpullah umat sedunia ini ngumpul. Tak akan bisa bikin satu ayat saja. Tadi kita ngomong-ngomong di sini. Beda memang dengan kitab biasa. Al-Quran baca tak baca basing-basing. Tak baca imam ngomong Bismillahirrahmanirrahim, marah makmum. Kenapa? Ada cara bacanya. Salah tajwid, salah maknanya. Makanya kalau Bapak dan Ibu buka YouTube, selalu debat antara Islam dengan Kristen, itu selalu kalah mereka. Kenapa? Mana ada wong yang pacak menghafal satu Bible itu? Al-Quran? Si Najah yang anak kecil di Lombok yang maknya baru meninggal 2 bulan yang lalu itu di dalam kandungan ibunya ngafal Quran. Karena bapak dan ibunya dulu ketika dia hamil dia saling nyetor ayat. Wong tua kita dulu khususnya di Sumatera Barat kalau sedang hamil baca ayat Al-Quran. Ayat surat apa yang biasa dibacanya? Yusuf, Maryam. Kenapa? Kalau lanang pengen seganteng Nabi Yusuf. Kalau betino pengen sesolehah Maryam. Jadi wong tua kita dulu tuh sudah sudah maju cara berpikirnya. Wong barat baru sekarang mengatakan kalau nak pinter anak kau dengarkan musik klasik ketika dalam perut. Ketinggalan zaman. Islam mengajarkan bahkan bukan ketika dikandung, ketika memilih pasangan pun bismillah. Dan kalau memilih pasangan dikatakan ada yang karena cantiknya, karena kayanya, karena jabatannya, karena imannya. Dulu kan iman. Karena apa? Casing tak lama kemudian lah rusak. Sehingga orang barat mengatakan yang penting inner beauty. Apa itu inner beauty? Rasul mengatakan bahwa beliau diutus innamal buistu liutamima makarimal akhlak. Apa kata Siti Aisyah? Akhlak Rasul Al-Quran. Nah, ibu sekalian, mudah-mudahan kita nanti diizinkan Allah datang ke sini lagi. Amin. Nah, ini sekedar pendahuluan. Ada seorang anak muda yang bagun tiang, potong rambut dengan
tukang cukur. Dalam perguntingan itu terjadi diskusi. Kata tukang cukur ini, aku tidak percaya Tuhan. Ngapo kata anak muda ini? No, mi amigo, si Dios existiera, no habría sufrimiento, no habría tanto dolor para la humanidad. No puedo entender por qué, si existe un Dios, permite que puedan pasar todas estas cosas. Dalam pikiran tukang cukur ini, kalau ada Allah, tidak kate kekacauan, tidak kate perampokan, tidak kate perampokan, pembegalan segala macam. Waktu itu anak muda ini belum punya jawabannya. Diam baik dia, betul dia. Kenapa? Kalau ngomong sama tukang cukur, bahasanya tukang cukur. Keluar dia, di jinggonya wong berambut panjang. Dia punya ide. Senyum dia. Digawaknya wong rambut panjang ke dalam. Katik tukang cukur di sini. Los barberos sí existen. El problema es que esas personas no quieren hacia mí. Exacto. Ese es el punto. Dios existe. Lo que pasa es que hay personas no van a creer. Por eso hay tanta miseria. Pas jawabannya kan? Salah dia, ngapa dia datang sama aku? Kan aku ada di sini. Itu jawaban pertanyaan kau tadi. Allah itu ada. Persoalannya galak ada hamba yang datang dengan dia. Ada lagu yang dikarang oleh Taufik Ismail yang dinyanyikan oleh Bimbo. Judul lagunya Tuhan. Mungkin kita hafal kata-katanya. Aku jauh, engkau jauh. Aku dekat, jauh dekat Allah tergantung kita. Kata Allah dalam satu hadis kursi, kalau hambaku mendekat sejengkal, maka aku akan mendekat padanya sehasta. Apabila hambaku mendekat padaku sehasta, aku akan mendekat padanya sedepa. Apabila hambaku mendatangi aku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan tergantung kita. Dalam ayat ini dikatakan Allah, wa iza salaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku Muhammad, katakan aku dekat. Uji budak watad da'i izadan. Aku akan kabulkan permohonan mereka kalau mereka bermohon kepadaku dengan dua syarat. Fal yastajibuli wal yu'minu bi. Orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti perintah Allah, maka kalau dia berdoa, maka janji Allah akan dipenuhi. Tidak usah jauh-jauh kita dengan mak bapak kita dewek baik. Kalau minta ada syaratnya. Dengan Allah mah itu juga. Dengan kapasitas ilahi. Karena Allah mengatakan di surat Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau kita bicara tentang zat Allah, jangan disamakan dengan makhluk. Tapi kira-kira. Tadi ngomong-ngomong dengan Pak Zul, dengan kawan-kawan di Pal TV tadi. Kalau kita punya anak kita tuh santun. Belum disuruh nyapu dewek. Belum disuruh nyuci dewek. Benci atau sayang kita dengan dia? Sayang. Kapan sayang dengan dia? Belumlah minta dia, kita mikir apalah nak diunjuk budak ni hadiah. Kan gitu. Sebaliknya kalau ada seseorang mudah-mudahan bukan anak kita, disuruh dak galak. Ngapo-ngaponya nak bantah. Sehingga bapak sama ibunya tak senang dengan dia. Kapan dia minta? Pura-pura tak dengar ke bapak ibunya. Pak, Bu, sepatu aku telah robek. Jahit be dulu.
Lawe jahit kelilingnya galau-galau. Jadi mana harus diganti. Yuk ke pasar. Ketika ngajak ke pasar itu kalimat lembut atau kalimat agak keras? Keras. Kenapa kita kesel dengan kelakuannya? Dan ketika dibelikan, tidak mungkin yang dibelikan itu Nike atau Adidas. Pasti Pengkuh Bandung itulah. Kenapa? Kita kesel dengan dia. Tapi kalau kita senang dengan dia, kalau Allah senang dengan kita tanpa minta, wa nahnu aqrabu ilahi min hablil warid, kata Allah. Aku lebih dekat daripada urat lehernya. Belum ngomong kita Allah tahu. Nah, falyastajibu li wal yu'minu tadi, hendaklah mereka mengikuti perintahku. Di mana perintah Allah? Di mana larangan Allah? Al-Baqarah ayat 2 sampai 5. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an itu tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang takwa. Jadi yang tahu perintah yang larangan di dalam Al-Qur'an. Makanya keliru kalau kita tidak baca Al-Qur'an. Dibaca pun harus dipahami supaya apa? Bisa dilaksanakan. Cukup sampai di situ? Enggak, kata orang di surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq. Saling nasihat menasihati. Tapi praktekkan dulu, diimani, diamal solehkan. Tidak pacak kita nak nyuruh anak murid, nak menyuruh anak kita, oi puasa, bapak sama ibunya tidak puasa. Tahajud, bapak dan ibunya tidak tahajud. Ngaji, anak bapak ibu tidak ngaji. Kata orang tua dulu, guru kencing berdiri, murid kencing. Jadi kita kalau pengen mengajak orang berbuat, khususnya anak keluarga kita sendiri, tunjuk contoh dulu. Makanya Allah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, contoh terbaik Rasul. Kenapa? Kata Siti Aisyah, akhlak Rasul Al-Quran. Nah, jadi syahadat kita Bapak Ibu sekalian tidak cukup cuman asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah selesai, enggak. Asyhadu alla ilaha illallah, baca, pahami, implementasikan Al-Quran. Bagaimana cara implementasinya? Lihat contoh dari Rasulullah. Sekarang kita di bulan Rajab selalu dibahas di mana-mana yang namanya Isra dan Mi'raj. Apa oleh-oleh Isra dan Mi'raj? Kewajiban sholat 5 waktu sehari semalam. Mak mana kita nak nyuruh anak kita sholat, jenguk bapaknya tidak sholat. Dan sholat seorang lanang kalau lah balik kate kecuali tempatnya di sini, di masjid di awal waktu berjamaah. Boleh di rumah, boleh kalau sakit. Kalau tidak sakit, kata Rasulullah, seorang buta di Madinah waktu itu, Rasul, aku buta, tak kate yang antara aku, rumah aku jauh dari masjid, di Madinah banyak binatang, takut digigit binatang kakek. Boleh tak aku sholat di rumah ya Rasul? Diam ya Rasul. Dipikir si buta ini Rasul mengokekan. Ketika dia balik, sini, Fulan, kau dengar tak suara azan? Dengar ya Rasulullah. Penuhilah. Bayangkanlah yang buta disuruh ke masjid. Apalagi kita yang melek-melek ini. Nah, kalau kita tidak laksanakan itu, kita berdoa darah tidak didengarkan Allah. Tapi kalau perintahnya dilaksanakan, larangannya ditinggalkan, Allah sayang dengan kita. Belum minta lah diunjuknya. Maaf, kita di negara Indonesia sekarang lagi sedih nian dapat pemimpin yang fufu fafa itu. Sedih kita. Kenapa? Jangan-jangan rakyat kita seperti itu. Tadi tukang cukur itu baru ngerti setelah diajak bicara dengan bahasa tukang cukur. Apa? Rambut panjang. Kan dia jawab, kan salah dia kamu tidak datang dengan aku. Itu jawaban pertanyaan awal. Allah itu aduh. Persoalannya kau datang tidak dengan dia? Baru banggut-banggut dia. Nah, kita kalau mengajak orang bicara, ajak dengan bahasa dia. Saya sejak di Pusi dulu Pak, rutin datang ke LP Penjaro. Kenapa? Mereka jarang tersentuh dengan dakwah-dakwah yang emang ngomong pakai multimedia model gini, jarang mereka. Terus kok lagi selama ini para dai agak segan datang ke LP itu. Ngapa? Kate duitnya. Nah, kita di Yayasan Amil Zakat Pusi dulu kalau datang ke LP, boro-boro minta duit, unjuk duit.
Dari mana? Dari zakat karyawan. Dipusi dulu setahun itu 4 miliar uang zakatnya. Hak dari amil 500 juta. Gagah aku kalau datang ke LP lu. Kenapa? Nggak beli apa? Beli apa? Kenapa? Duit kan? Yang saru itu kan kapan duit nak kate? Nah, Islam mengajarkan seperti itu sebetulnya. Nggak boleh ada orang yang miskin. Kenapa? Uang yang orang kaya diserahkan sama yang miskin. 2,5% itu minimal. Abu Bakar Siddiq bukan 2,5% lagi, 100%. Nangis Rasulullah, ya Abu Bakar, kau unjukkan galau-galau untuk Islam, apa lagi untuk kau? Apa jawaban beliau? Cukup Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar. Nah, Bapak sekalian, kita dikatakan dekat dengan Allah kalau perintahnya dilaksanakan, larangannya ditinggalkan. Inna rahmatallahu qaribun minal muhsinin. Allah menyukai orang yang berbuat baik. Nah, ketika kita berbuat baik, apa kata Allah dalam Al-Quran surat Bani Israil ayat 7? In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kau berbuat baik itu untuk diri kau dewe. Wa in asatum falaha. Kalau kau berbuat jahat itu untuk diri kau dewe. Fa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yazibun. Surah Yasin ayat 65. Apa kata Allah? Di hari kiamat nanti ditutup mulut ini. Kenapa? Mulut ini banyak yang budiman, Bu. Budikan baik kawinnya. Ditutup Allah. Berkata tangan dan kaki mereka apa yang dahulu mereka lakukan. Artinya apa? File-file kita dari lahir sampai mati nanti ada di sini. Kenapa? Manusia tidak pernah berganti kulit. Ada di sini filenya. Makanya mau ngomong kalau kita beriman, berani tidak bermaksiat di hadapan Allah. Ketika Rasulullah mau meninggal, datang malaikat Jibril yang menyamar sebagai seorang laki-laki. Ditanyanya kepada Rasul, apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan? Iman dijawab dengan rukun iman, Islam diajar dengan rukun Islam, ihsan dikata Rasulullah, kau beramal seolah-olah kau jingok Allah, seolah kau lihat Allah. Dan kalau kau tidak mampu melihat Allah, yakinlah Allah melihat. Kalau seperti itu, berani tidak kita bermaksiat? Di satu pesantren ada anak murid yang muda, guru ini senang dengan dia. Santri yang lain agak cemburu, protes. Guru, ngapa si fulan itu caknya dapat perhatian lebihnya dari kau? Agak susah juga guru yang jawab kan? Akhirnya diunjuknya ujian. Apa ujian? Galau-galau kalian aku unjuk sikok sewang ayam. Kunjuk pisau yang tajam. Sembelihlah ayam ini di tempat yang tidak terjingok oleh siapapun. Besok pagi sebelum sholat subuh, setor hasil gawe kalian. Apa yang terjadi? Besok pagi, galau-galau lah membawa ayam yang sudah, bahkan ada yang nak ambil rai dengan gurunya, dimasak sekalian. Nah, yang si fulan yang tadi masih megang ayam hidup, masih megang pisau. Uji gurunya, kau kan kuperintahkan sembelih dia di tempat yang tak kacak terjenguk apa siapapun. Apa jawaban si fulan ini? Maaf guru, akulah kemana-mana tak kate tempat yang tak terjenguk oleh Allah. Baru murid yang lain merasa, oh hebat budak ini. Nah, kita kalau merasa seperti itu, tidak mungkin 30 triliun maling duit timah. Berapa banyak pejabat-pejabat kita tidak malu-malu maling? Loh kenapa? Merasa Allah tidak melihat. Nah, kita kalau sadar Allah melihat, tidak mungkin kita bermaksiat. Dulu ketika Muhammad Ali, kenal Muhammad Ali? Namanya dulu Cassius Clay. Ketika dia pertama kali masuk Islam, gawe maksiat tuh masih. Jadi istilahnya kalau dia bertanding ke Cina, dia bertanding ke Jerman, segala macam itu,
Maaf ngomong masih main betino tu lah. Nah, ketika dia datang ke Jakarta, dengan izin Allah yang ngerewangi dia ini santri. Baik. Dia pesan. Dia ngomong, Lur, aku kalau ke mana-mana negara, tiap hari betino siko. Jadi sepekan di Jakarta tuh nak nyari betino 7. Nah, yang santri tadi terus ngajak disepikannya si Ali. Boleh. Tapi aku mohon nian, tolong datangkan ibu kau di sini. Ngapo? Ketika kau bermaksiat dengan betino ini, kusuruh ibu kau nonton. Oh, malu aku ibu kau nonton. Oke, kalau tidak ibu kau, anak kau. Mana anakku dan juga kau bermaksiat? Di mana kakek harga diri aku? Nah, kata si santri tadi, kau malu dengan ibu kau malu dengan anak kau tidak malu dengan Allah. Nah, kalau pemimpin kita sadar, dia disumpah dengan Al-Quran, Allah menyaksikan, tidak mungkin dia ngambil yang bukan hak dia. Di surat Al-Zalzalah tadi, "Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah", berbuat baik sebesar zarah dicatat Allah. "Fama ya'mal misqala dzarratin", berbuat jahat sebesar zarah pun dicatat Allah. Nah, kenapa negara kita model itu sekarang? Karena Islam Al-Quran jauh. Kemaluan tak katik lagi. Maaf ngomong ketika pilkada bertebaran amplop-amplop, dan maaf ngomong rakyat tak malu juga menerima itu. Padahal kata Rasulullah, yang nyogok dan yang disogok sama-sama dosanya. Nah, rakyat dengan santai nembek. Padahal itu disaksikan oleh Allah. Nah, ibu sekalian, kita ini sering memang protes kepada Allah karena yang kita kendaki tidak diunjuk Allah. Padahal di Al-Baqarah 216 ini apa kata Allah? Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik bagi kamu. Sebaliknya boleh jadi engkau mencintai sesuatu padahal itu buruk. Ingat dulu ada anak muda yang dari Bandung, dia nak pergi ke, saya lupa itu ke Pangkal Pinang atau ke Pontianak. Dari Bandung itu jam 2 pagi naik travel ke Halim, karena pesawat dari Halim itu jam 5:30 ke Pangkal Pinang lah kalau tidak salah. JT671 aku masih ingat itu, Lion dari Halim ke Pangkal Pinang itu. Dengan izin Allah waktu itu di Cikarang itu belum ada jalan layang model sekarang itu, lewat di bawah. Ketika lewat di bawah ada perbaikan. Ketika perbaikan macet. Sampai di Halim pesawat di close. Sama dia dengan aku, dengan bapak sekalian, dengan kondisi sekarang Pak Joy ya, kalau kita lah pensiun ini, kapan beli tiket itu, tiket yang mahal atau yang murah? Yang murah. Apa penyakitnya tiket yang murah itu? Kalau delay, kalau tidak terlambat, innalillahi. Pajak diurus pajak, tapi dapat cuma 5%, ngurusin 6 bulan. Sehingga anak muda tadi dengan merutuk-rutuk, sama pajak kita terpaksa beli tiket lagi 600.000, 700.000 waktu itu. Terpaksa beli tiket yang lain dia. Tapi sesampainya dia di Pangkal Pinang, stop press seluruh display TV di situ mengatakan pesawat JT671 dari Halim ke Pangkal Pinang jam sekian nomor sekian jatuh di Kepulauan Seribu dan seluruh penumpangnya wafat. Apa yang terjadi waktu itu? Langsung sujud, alhamdulillah ya Allah, biarlah rugi 600.000 daripada aku mati. Awalnya protes ke Allah. Kenapa? Keluar duit 600.000. Tapi ternyata kalau dia naik pesawat itu, namanya bertambah di depan, ALM. Nah, kita dalam hidup sering begitu. Kenapa? Ngukur yang sesuai dengan ilmu kita. Padahal kata Allah apa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Aku tahu, kau tidak tahu. Itu dibicarakan Allah kepada malaikat ketika malaikat protes ketika Nabi Adam diciptakan. Qalu atajahlu fiha may yasbiqu dima. Ya Allah, untuk apa diciptakan Adam? Kaget dia nak bergocoh-gocohan baik. Cukup kami yang setiap hari memuji-muji engkau. Apa kata Allah? Ini ya'lamu wa antum la ta'lamun. Aku tahu, kau tidak tahu.
Jadi Bapak sekalian, sekarang sudah Masehi bulan baru. Kalau Hijriah udah bulan ke-7. Sebentar lagi Sa'ban bulan ke-8. Bulan ke-9 Ramadan. Bulan ke-10 Syawal. Setelah Syawal Zulkaidah. Setelah Zulkaidah Zulhijjah. Dan Allah mengatakan di surat At-Taubah ayat 36, dalam setahun 12 bulan dan 4 bulan diantaranya bulan haram dalam bahasa Al-Quran, maksudnya bulan suci. Karena di situ tidak boleh berperang, tidak boleh berbuat kerusakan segala macam. Nah kita kadang-kadang karena tidak kata ilmu, itu menjelang 1 Rajab itu bertebaran itu di media sosial, Instagram, WhatsApp atau apa yang lain-lain, WA. Barang siapa yang memberitahukan kedatangan bulan Rajab kepada saudaranya, maka kata Rasulullah diharamkan baginya api neraka. Alangkah lemaknya rasan. Ngunjuk tahu bebas dari api neraka. Allah mengatakan di surat 17 ayat 36, surat Bani Israil ayat 36, apa kata Allah? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan berbuat sesuatu tanpa ilmu. Jadi syahadat kita asyhadu alla ilaha illallah, mari kita kaji Al-Qur'an, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Tapi bagaimana prakteknya? Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Perintah Al-Qur'an, aqimis shalah, aqimis shalah. Mana caranya salat? Rasul ngasih tahu, solu kama raaitumuni usolli. Kalau pakai Al-Qur'an baik enggak ngerti gitu mana salat. Dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam, enggak kate di Al-Qur'an. Tapi Rasul yang ngajarkan. Makanya syahadat kita itu enggak cukup di omongan baik, dikaji. Maaf Bu, kalau aku tanya sekarang, surat 40 apa namanya? Jangankan isi Al-Quran, maaf aku tidak bermaksud mempermalukan kita galau-galau ya, tapi memperhatikan bahwa perhatian kita kepada Al-Quran itu memang kurang nian. Jangankan isinya, namun surat kita tidak tahu. Berapa jumlah ayat Al-Quran? 6.666. Kenapa tidak pernah dikaji? Padahal kalau dibikin dengan Excel biasa dijumlahkan, itu hanya ketemunya 6.348 termasuk basmalah 112. Loh, kenapa basmalah 112? Basmalah pertama melok di Al-Fatihah. Surat Taubat tidak pakai basmalah. Tapi jumlah basmalah tetap 114. Kenapa? Surat ke-27 basmalahnya 2. Ayat pertama pembukaan sama ayat ke-30 ketika Sulaiman ngirim surat kepada Ratu Balkis. Semua cerita ada dalam Al-Quran. Persoalannya kita tidak mengkaji. Kita baca-baca untuk mengumpulkan pahala baik. Malam Jumat baca surat Kahfi, ini baca surat ini, terus kunci surga di tangan. Uji siapa? Karena Rasul berpesan balighu anni walau, sampaikan walaupun hanya 1 ayat. Artinya apa? Kita diharapkan semua menjadi dai. Paling tidak apa? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Jadi tidak bisa memang seolah nisfu Sa'ban dihapuskan Allah dosa. Setelah itu tidak beribadah lagi. Waktu malam nisfu Sa'ban dari mulai maghrib sampai subuh, bertatuan di masjid. Besok nak nongol-nongol lagi di masjid. Bulan Ramadan, luar biasa kemana-mana bawa Quran, bawa tasbih, bawa sorban. Mulai bulan Syawal, Al-Quran disimpan di lemari untuk dibuka tahun yang akan datang. Tidak seperti itu. Rasul mengatakan Ramadan itu sahrut tarbiyah, bulan berlatih. Prakteknya 11 bulan ke depan. Makanya Rasulullah 1 Syawal berbuka, 2, 3, 4, 5, 6, 7 beliau langsung membayar saum Syawal. Beliau mengatakan barang siapa yang saum Ramadan sebulan penuh karena Allah iman dan wahtisaban disambung dengan saum Syawal 6 hari, maka seperti bersiam setahun, seperti berpuasa setahun. Gimana hitungannya? 30 tambah 6 dilipatkan oleh 10. 30 tambah 6 berapa? Kali 10? 360. Apa itu 360? Setahun bulan Komariah. Cukup itu? Enggak, kata Rasulullah. Setelah saum Syawal, tambah lagi dengan Ayyamul Bid. Apa itu Ayyamul Bid? Saum 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Makanya aku tuh sering agak nyinyir nanya setiap bulan itu sekarang tanggal berapa? Itu biasanya menjawab Masehi, kau ngomongkan jangan Masehi. Kenapa?
Jawablah Hijriyah. Kenapa di situ tersirat 13, 14, 15 disebut dengan saum tengah bulan. Kecuali bulan Zulhijjah, karena tanggal 13 masih hari tasyrik. Nah, ibu sekalian, di ayat ini luar biasa, ayatnya pendek tapi maknanya luar biasa. Kenapa? Allah mengisyaratkan manusia ini banyak yang rugi. Mak ngomong mungkin termasuk kita. Kenapa? Lah nak mati besok, jangankan 30 juz ke 30 pun tak katik di kepala kita. Kenapa? Yang dihafal itu cuma ayat hebat baik. Rata-rata di Palembang hafal surat Yasin, hafal surat Al-Muluk, hafal surat Kafi, hafal ayat Kursi, hafal ayat 1000 dinar. Cukup, menganggap cukup. Kunci surga di tangan. Puji siapa? Di surat An-Najm ayat 32 Allah mengatakan, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo." Jangan kau katakan dirimu suci. Allah yang tahu siapa di antara kalian yang bertakwa. Makanya kita semua sebetulnya takut kalau yang kita lakukan bukan karena Allah. Kalau sholat kan gagah, Bu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi dalam hidup sehari-hari, ketika bikin status di Instagram, bikin status di WhatsApp, tengah malam ditulis, "Alhamdulillah, akulah selesai sholat tahajud. Sedang ngaji-ngaji sekarang. Sebentar lagi, karena besok Senin, aku nak makan sahur, besok nak berpuasa." Untuk apa? Rasul mengisyaratkan yang namanya riya itu seperti debu hitam di atas batu yang hitam di tengah malam kelam, tipis nian. Jadi kita ketika beramal pun kita takut-takut mengatakan diri kita sudah beramal. Kenapa? Kalau niatnya bukan karena Allah. Angka berapa nih, Bu? 0. 0 kali semiliar berapa? 0. Ke tanah suci, kata Rasulullah memberikan motivasi kepada kita, sholat di Masjidil Haram nilainya 100.000 kali dibanding dengan masjid yang lain. Oh, sama tanah suci luar biasa 5 waktu. Balik ke Palembang, tidur-tidur di rumah. Lur, ngapo? Awak hitung bela 40 kali 5 kali 100.000 lah, berapa itu? Bukan begitu. Itu proses latihannya. Prakteknya balik lagi ke Palembang sini. Ramadan juga begitu, bukan Ramadan tujuannya, tapi setelah Ramadan. Setelah perang Badar kan Rasul mengatakan kita barusan meninggalkan perang yang kecil. Kita nak masuk perang yang besar. Padahal perang Badar itu 300 orang muslim melawan 1000 orang Quraisy. Kalau nak dibantu Allah lewat malaikat, kalah. Itulah kenapa Bogoco waktu itu mau Bogoco niat. Bukan model sekarang mungkin pakai nuklir atau pakai senjata. Zaman itu panah, tombak. 300 banding 1000, kalau tidak dibantu Allah, mati itulah kita. Tapi setelah perang Badar, kata Rasulullah, kita baru meninggalkan perang kecil, nak menuju perang yang besar. Masih ada perang lebih besar dari ini, Rasul. Ada. Apa? Perang melawan nafsumu sendiri. Nah, jadi kalau bahasa Al-Quran, di surat Ali Imran ayat 7, ayat Al-Quran itu ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Ada yang jelas maknanya, ada yang tersirat. Makanya orang-orang tua kita dulu udah ngasih tahu, orang Minang itu kan pinter itu. Baca nanta sure, baca nanta sire, alam takambang jadi guru. Kenapa? Alam ini ayat-ayat Allah yang nyata. Kemarin ketika dengan gagah Donald Trump mengatakan, aku nak jadikan Gaza itu neraka kecil, uji dia. Ternyata nerakanya ada di Los Angeles. Ada pembawa acara di acara global menganugerahkan hadiah film itu. Dia bikin siapa yang kamu cintai. Dibikin di situ kru film karena dia pemain film kan. Yang kedua Mams, yang ketiga Tuhan. Nggak kata yang milih Tuhan. Apa kata si MC ini? Ternyata Los Angeles ini negara yang tidak punya Tuhan. Nggak lama kemudian kejadian. Apakah itu hukuman kita nggak tahu. Tapi bahasa Al-Quran, terjadi kerusakan di darat dan di laut karena ulah tangan manusia. Kalau berbuat jahat, Allah akan membalas dengan kejahatan. Walaupun kita nggak tahu itu benar-benar siksa apa tidak, tapi paling tidak kita lihat sekarang,
Tiba-tiba ada api yang tidak jelas itu. Rumah-rumah yang harganya katanya mungkin sepelembang idak nih, duit kita segitu, cikok rumah di situ. Habis. James Wood tuh katanya rumahnya paling besar di situ, sekian triliun harganya. Tidak tahu situnya mana, habis. Sementara ada rumah seorang mu'alaf, nggak salah situ termasuk masjid, aman-aman deh. Nah itu ayat-ayat Allah.